dia adalah suatu titik ekstrim ya. Dia F itu adalah ekstrim. Ekstrim. Nah, berarti titik F atau sorry, titik P ini adalah suatu titik kritis yang dimana jenisnya itu yang pertama ada titik singular, yaitu dia titik yang dimana fungsinya itu nggak terdiferensialkan. Jadi F itu tidak terdiferensialkan di P gitu. Terus kemudian ada juga yang kedua titik stasioner. Titik stasioner yang kalau teman-teman tahu itu nilai dari si turunannya adalah 0 ya. Apa nih? Di segininya mungkin. Wait. Bisa gak? Ntar ya guys, trouble lagi. Enggak. Kalau warna kayak Ininya masing tadi. iya. Tunggu aku pakai dulu sih. Bentar ya guys. Kalau misalkan aku share screen di sini, bisa nggak? Oke, di sini share screen aku masuk nggak? Yang lain Masuk. Tapi Masih share screen-nya Ismet. iya, maksudnya aku pindah device lo di laptop Ismet agak hang tadi. Wait, bentar ya. Oke, tapi aku stop share dulu. Tapi masih ada itu kamu nggak? iya benar. Oke guys, ditunggu ya. Tadi kita sampai ini ya, titik singular. Ntar aku buka OneNote di sini dulu.
Kamu udah aku jadiin. Oke, sebentar ya guys. Coba aku share screen dulu. Oke, masuk nggak share screen aku? Udah masuk share screen aku teman-teman? Udah. Oke. Tadi tuh bentar. Ntar aku close dulu nih semua. Oke. Oke. Aku lanjut. Oke. Lanjut ya. Jadi tadi itu kita sampai di aku ulang sekali lagi, misalkan aku punya suatu titik P di sini, di mana dia itu koordinat X, Y, dan FP itu merupakan suatu titik ekstrim, atau FP itu adalah nilai ekstrim. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik P itu adalah suatu titik kritis. Yang dia itu jenisnya yang pertama ada tadi, titik singular. Titik singular. Yang kedua ada titik stasioner. Itu ketika nilai dari gradiennya itu sama dengan 0. Gradien Fp itu sama dengan 0. Ini ketika dia tidak terdiferensialkan, atau satu lagi adalah titik batas dari df. Titik batas df. Gitu. Jadi ketika kita punya titik ekstrim, maka titik ekstrim itu adalah suatu titik kritis yang dimana dia itu bisa jadi merupakan titik singular, stasioner, atau titik batas. Nah, kemudian untuk kita menentukan suatu nilai maksimum atau minimum lokal, kita itu harus pakai fungsi turunan parsial kedua. Gitu. Emang sebenarnya kalau buat nentuin maksimum minimum lokal di fungsi multivariabel itu agak rumit. Karena kita itu harus harus tahu berapa turunan keduanya. Itu fxx, fxy, sama fyy. Dan fxy. Kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku kasih tahu teoremanya aja. Nanti bisa teman-teman coba di ini ya, biar waktunya nggak terlalu banyak. Ada satu teorema lagi. Kalau misalkan gradien f di titik P itu tadi sama dengan 0. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa titik P ini adalah suatu titik stasioner ya, berdasarkan teorema yang di atas, nomor 2. Nah, dan juga misalkan gradien f di titik P sama dengan 0, kemudian fxx fxy dan fyy itu kontinu,
kontinu di suatu lingkungan P. Maksudnya itu kontinu di suatu lingkungan P itu dia kontinu di sekitar P ya, di suatu lingkungan P. Dan kita mendefinisikan gitu. Mendefinisikan suatu besaran. Yaitu misalkan di sini kita sebut sebagai D. Misalkan dP itu sama dengan fxx p0 fxx p dikali fyy p dikurang fxy kuadrat p. Nah, di sini juga kita bisa menentukan 3 jenis yang tadi yang aku sebut sebelumnya di awal diskusi kita. Ada maksimum lokal, minimum lokal, sama titik plana. Yang pertama, jika dp itu sama dengan lebih dari 0, jika dp lebih dari 0 dan fxx di p itu kurang dari 0, maka p itu adalah titik maksimum. P itu maksimum lokal. Kalau misalkan yang kedua, jika ini masih sama, D di titik P itu lebih dari 0, dan fxx P-nya juga lebih dari 0, berarti P itu adalah minimum lokal. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata dP-nya itu kurang dari 0, baru ini kita sebut P itu sebagai titik plana. Gitu. Jadi ini konsepnya, nanti teman-teman bisa coba lebih lanjut terkait si cara menentukan maksimum lokal dan titik plananya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak ada, aku lanjut. Nah, pokoknya ntar tinggal diturunin aja kalau misalkan dia bentukannya fungsi parametrik, dalam suatu T juga nggak apa-apa, turunin aja. Itu ntar bisa pakai aturan rantai yang udah pernah kita pelajarin sebelumnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita masuk ke yang agak PR. Kita bakal bahas tentang metode pengalih Lagrange. Hampiran. Ada sih, tapi jarang. Oke deh, bentar ya. Mungkin sebelum kita ke pengalih Lagrange, kita ke hampiran dulu. Ntar nih Lagrange kita taruh terakhir. Rantai turunan berarah, ada sedang singgung diferensial. Oke, kita bahas ke diferensial dulu deh. Diferensial ini dia bentar ya. Oke, ada beberapa jenis, yaitu mengestimasi perubahan nilai fungsi dan juga aproksimasi linear dari suatu fungsi yang terdiferensiabel.
dari teman. Oke. Kita sekarang coba yang pertama masuk dulu ke estimasi perubahan fungsi. Gitu. Nah, untuk mengestimasi perubahan nilai fungsi yang dia dapat diturunkan ketika dia berubah kecil sebesar ds dari suatu titik ke arah vektor satuan, yang mungkin kalau teman-teman ingat kemarin kita udah pernah bahas turunan berarah gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah kita mau cari berapa sih perbedaannya terestimasi perubahan fungsi. Kita mau cari tahu berapa sih emang perubahannya ketika misalkan aku punya ini misalkan ya, terus ada kayak gini, ada suatu permukaan kan kayak gini ya. Nah, misalkan aku mau cari tahu dari titik ini, titik sini, misalkan turun ke arah sini. Nah, misalkan dia turun sedikit sampai dia itu ada di titik ini. Ini titik yang warna biru. Misalkan ini adalah titik A, ini adalah titik A aksen gitu misalkan. Nah, aku mau cari tahu berapa sih perubahan nilai fungsi dari titik A ke titik A aksen dengan menggunakan turunan berarah gitu. Yang dimana teoremanya adalah kalau kita mau cari nilai perubahan fungsinya atau nilai df, itu dapat kita cari dengan cara kita cari turunan berarahnya, yaitu dengan cara gradien f gitu ya di titik A, kalau misalkan di sini dikali dengan si vektor satuan. Nah, dikali lagi sama berapa besar perubahannya gitu. Nah, kalau misalkan gitu ntar kita tahu misalkan kayak dia di titik X berubah berapa, dia di titik Y berubah berapa. Nanti biasanya bakal ketemu. Misalkan kita mau ke contoh. F, X, Y, Z. Oke, di sini contohnya adanya fungsi 3 variabel. Gak apa-apa. Misalkan ada F, X, Y, Z itu sama dengan Y sin X ditambah 2YZ. Gitu. Nah, jika titik P itu titik P ini misalkan aku punya titik P, X, Y, Z, dia bergerak sebesar 0,1 satuan. Nah, dari P0 atau dari titik P yang awalnya dia 0, 1,0 menuju 2,2. Nah, kita disuruh cari tahu estimasi perubahan nilai fungsinya. Tentukan DF. Gitu. Nah, maksudnya si DS ini yang di sini tuh, yang ini, DS yang ini, itu adalah nilai ininya, nilai perubahan si fungsinya ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu DS itu adalah ini. Si 0,1-nya itu adalah DS. Sehingga kalau kita udah tahu turunan berarahnya itu berapa, kita kaliin sama bergeraknya berapa satuan. Gitu. Oke, sekarang langkah pertamanya adalah kita cari tahu dulu berapa nilai vektor gradien di titik P. Ya, di titik P. Kan kalau ini mau aku jawab. Di titik P berarti vektor gradiennya itu adalah
F di P. Berarti kita pakai turunan parsial dulu, turunan parsial terhadap X gitu ya. Turunan parsial terhadap X-nya berarti sama dengan Y sin X. Kalau misalkan kita turunin terhadap X, jadinya cuma sisa Y cos X ya. Sisa Y cos X karena kalau misalkan Y-nya yang kita turunin, dia bersifat konstanta dan akan hilang. Kemudian 2YZ-nya ini nggak ada X-nya sama sekali. Jadi dia sifatnya konstanta, maka ketika kita turunin terhadap X, dia juga bakal hilang. Sehingga kita dapatkan si turunan parsial terhadap X-nya itu adalah Y cos X I. Y cos X I. Gitu kan. Ditambah, sekarang kita turunin parsial terhadap Y. Gitu. Berarti sisanya ada di sini kalau diturunin terhadap Y, berarti cuma sisa sin X aja. Karena kalau misalkan kita turunin sin X-nya, itu dia jadi turunan konstanta, sehingga hasilnya 0. Sehingga ini nantinya akan jadi sin X ditambah 2Z J. Nah, ditambah sekarang sama turunan parsial terhadap Z, yaitu Y sin X ditambah 2YZ. Turunannya kalau misalkan ini kan konstanta ya, kalau dalam Z-nya kan nggak ada ya, berarti jadi 0, 2YZ diturunin jadi 2Y. 2Y K. Nah, ini adalah nilai dari fungsi gradiennya secara general gitu kan. Nah, sekarang kita masukin, kita substitusi nilai P ke Y, X, dan Z-nya di sini. Tadi nilainya berapa? 0, 1,0 gitu kan. Berarti kita dapatkan ini 1 dikali cos 0, itu kan sama dengan 1 ya. Dengan 1 berarti jadi I ditambah sin X. Sin X itu sin 0 ditambah 2 kali 0, jadinya 0. Berarti nggak ada J-nya di sana. Terus di sini ada 2Y, 2 dikali 1, berarti jadi 2K. Sehingga nilai si gradien F titik P ini adalah I ditambah 2K. Gitu. Nah, kemudian vektor satuan dari si arah gerakannya itu kita cari dia pindahnya berapa gitu kan. Kalau misalkan aku mau anggap vektornya itu adalah U tadi, berarti U ini kan sama dengan si 2 min 2 dikurang 0, 1,0 kan. Karena dia pindah dari titik P itu ke titik 2 min 2 gitu. Sehingga bisa kita peroleh di sini nilainya adalah 2 dikurang 0 berarti kan 2 ya. 2 dikurang 1 berarti 1, min 2 dikurang 0 berarti min 2. Nah, jadi si U ini tuh adalah arahnya 2, 1, min 2 gitu. Nah, sekarang kita cari vektor satuannya, yaitu dengan membagi vektornya dengan panjangnya, dengan norm U, yaitu 21 min 2 dibagi panjangnya 4 ditambah 4 tambah 1 gitu. Berarti 9 ya, akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Sehingga kita dapatkan vektor satuan U itu besarnya atau arahnya adalah 2/3 I 2/3 koma 1/3 koma min 2/3 gitu. Nah, kita udah dapat nih si gradien FP sama vektor satuan U-nya. Berarti sekarang kita tinggal kali dot. Ini kan sebenarnya sama aja ya, kayak 1,0,2 gitu kan. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah cari DF. DF sama dengan tadi apa? Gradien F di P di dot dengan si vektor satuan dikali DS. Gitu. Berarti ini akan jadi sama dengan gradiennya itu adalah
kita kaliin yang samanya aja, gitu kan ya. Jadinya ada 2/3. Ini kan ada 102 ya, 102. Terus ini ada 2/3, 1/3 sama min 2/3. Kita kaliin 1 sama 2/3, hasilnya adalah 2/3. 0 dikali 1/3 habis, nggak ada. 2 dikali min 2/3, hasilnya adalah min 4/3. Gitu, dikali sama DS. DS-nya adalah 0,1. Sehingga kita dapatkan di sini adalah min 2/3 ya, karena 2 dikurang 4, dikali 0,1. Atau dikali 1/10, sehingga hasilnya adalah min 2/30. Gitu. Nah, apa maksudnya? Berarti kalau misalnya kita dapat nilai min 2/30, ketika kita ngelihat si titik A ini geser ke sini, nih, ke arah ini ya, ke arah yang garis putus-putus orange ini, ketika dia bergerak ke arah 0,1 satuan, bergerak sebesar 0,1 satuan dari titik P, kita anggap itu sebagai titik P, ke titik tujuannya dalam arah yang ditentukan, dia akan berubah nilai fungsinya min 2/30. Jadi kalau misalkan awalnya dia nilai fungsinya 3/30 gitu, kalau misalkan nilai fungsi awalnya segitu, berarti ketika dia bergeraknya ke arah si U ini, ke arah 21,-2 sebesar 0,1 satuan, dia nanti akan dikurangi sama dikurangi 2/30, sehingga nilai fungsinya jadi 1/30. Gitu. Kalau buat yang estimasi perubahan, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ke bagian selanjutnya di diferensial ini, yaitu aproksimasi linear. Nah, ada yang kedua, yaitu aproksimasi linear. Aproksimasi linear itu sebenarnya nggak jauh beda kayak di semester sebelumnya kita ya. Jadi dia ada satu persamaan gitu yang emang selalu digunakan. Aku tulis persamaan sebagai ini. Jadi ibaratnya kita ngebuat si fungsi diferensiabel fx, y-nya ini tuh sebagai suatu bidang datar gitu, sebagai suatu bidang yang bisa kita anggap dia datar. Nah, caranya itu adalah dengan kita menggunakan pendekatan ini, yaitu L, X, Y. L ini adalah bidang datar yang hasil aproksimasinya itu sama dengan, LXY ini adalah nilai fungsi ya, nilai fungsi di titik X, Y gitu. Nah, dia adalah F X0, Y0 ditambah Fx di X0, Y0 dikalikan dengan X min X0, atau ya kalau misalkan teman-teman mau gampang, ini bisa kita tulis sebagai Fx dikali delta X gitu, ditambah Fy dikali delta Y, udah selesai gitu. Kecuali kalau misalkan ini ada LXYZ, berarti ini tambahin lagi FZ dikali delta Z gitu. Nah, jadi nanti maksudnya begini, misalnya ketika kita punya dalam suatu bidang gitu ya, kita punya Fx 0, Y0, kita punya nilai suatu titik gitu ya, misalkan di titik A nilainya Fx 0, Y0. Nah, kita disuruh nyari, coba kamu aproksimasi, atau misalnya gini, misalkan kita punya F 0,0 gitu ya, hasilnya segini nih. Terus misalkan
coba kamu aproksimasi berapa nilai fungsinya di titik 0,1, min 0,01 gitu misalkan. Jadi nanti si delta X dan delta Y-nya yang main peran di sini. Dan itu dia berbeda. Jadi maksudnya tuh kayak dia, kalau di sini kan disatuin gitu kan. Nah, kalau di sini kan disatuin nih, estimasi perubahan fungsi. Nah, kalau di sini, ini kan cuma estimasi perubahan nilainya aja kan, perubahan. Sementara kita di sini kita mencari nilainya tuh berapa, tapi kita menggunakan aproksimasi. Sehingga nggak 100% benar, pasti ada galatnya di situ. Oke, mungkin biar nggak bingung, kita langsung coba satu ke soalnya. Misalkan aku punya suatu fungsi, di sini adalah f(x, y) ini sama dengan x kuadrat min xy plus setengah y kuadrat plus 3 gitu di titik P 3,2. Oke, kita disuruh tentuin berapa sih aproksimasi linear dari fungsi ini, dari fungsi si siapa namanya? Si fungsi f di titik 3,2 gitu kan. Karena terkadang kalau misalkan kita punya yang fungsinya rumit, kayak misalkan sin X pangkat 3, atau juga misalkan cos XY, atau misalkan E pangkat XY gitu, kita bakal susah nyarinya. Kenapa? Karena kita nggak bakal bisa sembarang masukin dan kita dapat nilainya. Tapi kenapa kita cari yang ini kayak linear, padahal ini kan bisa langsung dimasukin ya. Itu supaya kayak ibaratnya kita kelihatan aja gitu loh. Kayak, oh ntar galat itu segini. Gitu. Jadi, bentar. Oke. Nah, kita suruh nentuin bidangnya. Gitu kan. Nah, bidang aproksimasinya berarti kita nentuin LXY-nya juga di sini. Tapi X-nya nggak kita ganti. Gitu ya. X dan Y-nya kita ganti. Oke. Berarti pertama kita cari tahu dulu si fx, y-nya itu berapa gitu kan. Berarti kita cari tahu dulu pertama steps-nya adalah cari nilai f 3,2, yaitu adalah f 3,2 sama dengan x kuadrat, itu 3 kuadrat berarti 9 dikurang xy, 3 kali 2 itu berarti 6, setengah y kuadrat berarti setengah dikali 4 ya. Setengah dikali 4 berarti 2 tambah 3 gitu ya. 9 dikurang 6 ditambah 2 ditambah 3 itu hasilnya 8. Kan 3 ditambah 5 ya, jadi hasilnya 8. Kemudian yang kedua, cari turunan parsialnya. Cari fx. Fx-nya itu kalau misalkan kita lihat di sini 2x dikurang x. Kenapa? 2x dikurang y. Kenapa? Karena ini setengah y kuadrat plus 3 ini nggak ada x-nya, jadi kita buang aja. Dan di sini ada x-nya, di sini ada x, berarti kita turunin biasa. Berarti fx sama dengan 2x dikurang y. Kita dapatkan fx di titik P itu sama dengan 2 dikali 3, 6 dikurang 2, berarti 4. Gitu. Kemudian kita cari FY sekarang. FY-nya ini X kuadrat sama 3 ini nggak ada Y-nya, jadi kita buang aja. Dan di sini ada Y kuadrat, di sini ada XY, berarti kita bisa turunin. Setengah Y kuadrat kita turunin, duanya maju ke depan, dikali setengah, jadi habis, jadi 1. Jadi sisa Y aja, Y dikurang X, berarti ya. FY-nya sama dengan Y dikurang X. Sama dengan 2 dikurang 3, hasilnya adalah minus 1. Gitu. Nah, kemudian kita udah tahu nih nilai F-nya berapa, Fx-nya berapa, V-nya berapa.
Jadi kita bisa cari aproksimasi linearnya gimana. Dan step terakhir adalah kita menentukan bidang aproksimasinya. Bidang aproks yaitu dengan cara yang tadi. LXY itu sama dengan F X, Y X0, Y0 ini ya, ditambah FXP dikali delta X gitu ya. Atau ini bisa jadi gini aja biar nggak bingung. X dikurang X0 ditambah FY di P Y min Y0. Kita bisa langsung masukin aja Fx0, Y0-nya tadi kita dapat 8 ya di sini. F3,2-nya tuh dapat 8 ditambah Fxp itu 4 dikali X min X0, Fyp itu min 1, Y min Y0. Berarti sekarang bisa kita langsung input nilainya aja. Jadi 8 ditambah 4 X min 4. X0-nya kita masukin aja ya. Jadi 3 sama 2. Sorry. Nah, ini jadi X min 3, Y min 2. Berarti 4X min 12. Di sini. 4X min 12 ditambah min Y. Langsung dianya aja ya. Dikurang Y ditambah 2. Gitu. Jadi hasilnya nanti kita akan ketemu LX, Y-nya ini sama dengan 8 kurang 12 tambah 2. Berarti 8 kurang 10. Jadi min 2 ya. 4X min Y min 2. Nah, berarti ini tuh adalah nilai estimasi si fungsinya itu ketika kita mau masukin di titik 3,2. Kita ibaratin permukaannya kita jadiin suatu bidang datar. Kayak gitu. Ada pertanyaan kah teman-teman? Arya, aku mau lihat yang materi sebelumnya. Sebentar. Yang mana? Yang sebelum ini. Bentar aku nih. Ya itu. Nah itu tuh ini tuh soalnya apa sih tadi yang kenapa di 3/30 itu tadi 0,1 ya? Oh, Ya. Oke. Jadi ini tuh soalnya kita disuruh menentukan DF, man. Jadi di sini kan kita punya, tadi awalnya tuh aku ini kan nulis teorema ini. DF sama dengan gradien FA dikali vektor satuan U dikali DS. Nah, terus di sini kita suruh nyari DF tuh berapa. Nah, DF itu adalah estimasi perubahan fungsi. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita adanya awalnya dari titik A, kita gerak sepanjang garis oranye ini, berapa sih perubahan nilai fungsinya gitu. Setelah kita bergerak beberapa satuan di arah tersebut. Nah, jadi kita disuruh tentukan DF-nya berapa. Nah, terus kita geraknya itu berapa banyak sama ke arah mana? Yaitu geraknya 0,1 satuan. Nah, arahnya itu dari 0,1,0 ke 2,2, min 2. Sehingga kita cari dulu, man, si U-nya itu berapa. Maksudnya arah geraknya itu kemana gitu kan. Si vektor arah geraknya kemana. Ketemu nih ternyata vektor arah geraknya itu 2, 1, min 2 gitu. Tapi kita nggak bisa main masukin aja, karena yang kita perluin itu adalah vektor satuannya, gitu.
vektor satuannya. Jadi kita cari vektor satuannya dulu. 21 min 2 ini kita bagi sama panjangnya sama norm U. Kita dapat vektor satuannya itu besarnya segini. 2/3, 1/3 min 2/3. Nah, terus tapi sebelumnya kita juga harus cari tahu dulu ya gradien F di titik P-nya itu berapa. Nah, setelah aku hitung-hitung ternyata aku dapatnya gradien F di P ini 1 plus 2K. I plus 2K gitu kan. Atau kalau mau dibikin dalam notasi vektor itu 1, 0, 2 gitu. Nah, sehingga berdasarkan teorema yang udah kita temuin tadi, gradien FA dikali vektor satuan U. Nah, aku jadi ngali ini nih, gradien F di titik P ini, 1 plus 2K ini, aku dot produk sama vektor satuan U. Nah, hasilnya ditemuin 2/3 dikurang 4/3. Itu hasilnya min 2/3 gitu kan. Nah, aku kali sama DS. DS ini apa? Kita berapa panjang sih jalannya gitu. Kalau misalkan aku jalannya sebanyak 0,1 satuan, berarti DS-nya 0,1. Kalau misalkan nanti aku geraknya 10 satuan, berarti DS-nya 10 gitu. Sehingga di sini aku cari tahu bahwa ternyata caranya itu adalah dengan ngaliin hasil ini dengan berapa satuan kita gerak. Nah, aku temuin hasilnya adalah min 2/3 dikali 0,1 satuan karena kita geraknya 0,1 satuan. Makanya aku dapat DF atau estimasi perubahan nilainya, perubahan nilai si fungsinya itu adalah min 2/30 gitu. Gimana, Man? Oh, jadi 3/30 itu 1/10. Jadi ini tuh perubahannya ya. Oh iya. Ya, tapi ini tuh cuma kayak dummy calculations aja. Ini kayak misalkan, maksudnya tuh kalau misalkan kita awalnya punya nilai fungsi 3/30, terus nilai DF-nya 2/30, atau min 2/30, berarti nilai fungsinya saat dia selesai bergerak itu jadi 1/30. Nah, perlu diingat juga bahwa ini tuh bukan nilai fungsi ya. Ini tuh cuma estimasi perubahan nilai fungsi. Jadi ketika kita disuruh nyari nilai fungsinya di titik setelah dia gerak, berarti harus kita kurangin sama DF atau kita tambah sama DF gitu. Oh jadi perubahannya negatif 2/30. Jadi hasil akhir pas dia udah berubah 1/30 gitu. Iya, gitu. Oh gitu. Oh ya. Makasih. Oke. Udah lagi mungkin? Oke, kalau misalkan nggak ada, sebenarnya masih ada satu lagi terkait diferensial, tapi kayaknya biar kita keburu, aku masuk ke Lagrange aja. Ntar bisa aku share di ini juga, insya Allah. Terkait ininya. Bentar. Lagrange. Oke. Jadi Lagrange tuh sebenarnya kita juga salah satu metode kita mencari nilai minimum, nilai maksimum. Kita gunakan metode pengali Lagrange. Nah, metode pengali Lagrange itu ibaratnya kita tuh mau cari tahu nilai dari suatu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi, tapi kita tuh kayak punya kendala. Kendala tuh kayak domainnya gitu loh. Kayak domainnya si fungsi itu. Jadi kayak misalkan kita mau nyari nilai maksimum suatu fungsi pada daerah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 misalkan. Nah, itu di situ bisa ketemu nilainya berapa. Gitu. Jadi kayak nggak harus di semua daerah definisi. Jadi kayak bisa di daerah definisi ini, di daerah ini gitu. Jadi nggak terpaku. Nah, step-stepsnya itu adalah kita harus tahu bahwa misalkan kita punya suatu fungsi fx ya di sini.
misalkan ada fungsi fx y dan kendalanya itu gx, y. Nah, bentar. Oke. Oh. Nah, kita turunin keduanya gitu. Kita turunin tuh keduanya. Jadi ini nanti hasilnya jadi gradien f x, y gitu ya. Terus ini jadi gradien g x, y. Nah, lewat penjelasan yang cukup panjang itu kita dapatkan nanti gradien f dan gradien g ini sejajar. Sehingga kita bisa menghubungkan keduanya kan, yaitu gradien f adalah kelipatan dari gradien g gitu. Yang dimana di sini aku sebut faktor kelipatannya itu sebagai lambda. Yaitu di sini ada gradien f sama dengan lambda kali gradien g gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa ketemu misalkan fx sama dengan lambda gx, fy sama dengan lambda gy, dan seterusnya. Nah, ini nanti jadi beberapa persamaan yang kemudian persamaan ini harus kita selesaikan. Kemudian setelah kita selesaikan persamaannya itu, gini. Jadi ada dua persamaan ya. Persamaan pertama tuh yang ini. Yang ini persamaan 1. Ini kan jadi percabangan dari persamaan 1 ya. Dan ada satu lagi persamaan yang perlu kita selesaikan, yaitu adalah persamaan kedua, yaitu persamaan GXY sama dengan 0. Nah, berarti steps-nya itu adalah, steps kuncinya adalah selesaikan sistem persamaan. Sistem persamaan gradien F sama dengan lambda gradien G, kemudian GXY sama dengan 0. Nah, ketika kita udah selesaiin si persamaan ini, sistem persamaan ini, kita bisa tahu dia titik maksimum atau titik minimum. Gitu. Contohnya misalkan, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Misalkan, tentukan max min f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2 dengan kendala gx ini ya sama dengan ada di bawah dulu, gx sama dengan x kuadrat plus 1/4 y min 1 1/4 y kuadrat dengan 0 gitu. Nah, kita caranya kayak tadi, kita tentuin dulu nih gradien f, gradien g-nya berapa. Kan nanti jadi percabangannya di gini ya, fx sama dengan lambda gx, fy sama dengan lambda gy. Jadi nanti ada sistem 3 persamaan. Nah, misalkan ini aku mau jawab. Kita ketemu bahwa fx itu sama dengan 2x aja kan di sini, 2x. Karena ini diturunin terhadap x jadi 2x. Fy sama jadi 2y aja. Kemudian di gx ini kalau misalkan kita turunin terhadap x, jadinya 2x. Terus gy itu sama dengan
setengah Y. Oke, gitu. Nah, kita udah ketemu Fx dan Gx di sini ya. Terus ada Fy dan Gy juga. Berarti kita bisa selesaikan dia jadi suatu sistem persamaan, yaitu yang sistem persamaan pertama, kita Fx sama dengan lambda dikali Gx, berarti 2x sama dengan lambda dikali 2x. Kemudian ini persamaan pertama. Terus Fy sama dengan lambda Gy. 2y sama dengan lambda dikali setengah y. Dan x kuadrat. Ini persamaan kedua. Kurang lagi. Dan jadi x kuadrat ditambah 1/4 y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Ini persamaan 3. Nah, kita selesai nih sistem 3 persamaan ini. Caranya adalah kita harus tahu nih. Oh, misalkan kita mau ambil persamaan pertama deh, gitu. Persamaan pertama. Berarti bisa kita lihat bahwa di sini bisa kita ubah ya. Persamaan pertama ini bentuknya jadi 2x dikurang lambda 2x sama dengan 0. Kita faktorin ya 2x-nya ya. Jadi 2x dikali 1 min lambda sama dengan 0. Berarti solusinya itu adalah x sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1. Udah ketemu nih, begitu. Terus, kemudian kita lihat. Misalkan x-nya sama dengan 0, mau disubstitusiin ke persamaan ketiga. Gitu kan. Substitusi x sama dengan 0 ke persamaan 3. Sehingga kita dapetin, nih x-nya kan jadi habis ya karena 0 kuadrat. Makanya jadi 1/4 y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Berubah jadi 1/4 y kuadrat sama dengan 1. Kalau misalkan ini kedua ruas kita kali 4, dia jadinya y kuadrat sama dengan 4. Maka kita peroleh y-nya itu sama dengan plus minus 2. Nah, dari sini kita ketemu nih, ternyata titik stasionernya itu, tadi kan kita udah ketemu ya, di sini x-nya itu sama dengan 0 atau lambda-nya sama dengan 1. Kemudian kita tahu bahwa y-nya itu plus minus 2. Berarti di sini tuh kita pasangin. Kalau udah ketemu x dan ketemu y, kita pasangin. Ketika x-nya 0, y-nya berarti bisa 2, bisa min 2. Gitu. Jadi ini misalkan hasil titik stasioner yang udah kita dapat ya. Titik stasioner yang kita dapat. Yang pertama misalkan aku punya titik 0,2. Terus di sini aku punya titik 0,2. Nah, ini kita simpan dulu. Simpan dulu, ntar baru kita lihat lagi selanjutnya. Terus, kemungkinan kedua. Tadi kita nyelesain pertama-tamanya dari 2x sama dengan lambda 2x dulu kan. Gitu. Kemungkinan pertamanya tadi terus juga kita masukin substitusi x0 ke persamaan 3. Gitu. Terus sekarang kalau misalkan kita substitusiin lambdanya itu sama dengan 1 ke persamaan kedua. Kan ini ya kemungkinan kedua. Substitusi lambda sama dengan 1 ke persamaan 2. Berarti dia ketemunya nanti 2y sama dengan setengah y kan? Ini akan berlaku hanya jika dan hanya jika y-nya itu sama dengan 0. Nah, ternyata kita ketemu pasangan y yang baru nih. Gitu kan.
kita ketemu pasangan Y yang baru, ada 0. Nah, sekarang kita masukin si Y-nya sama dengan 0 ke persamaan 3 yang ini. X kuadrat plus seperempat Y kuadrat min 1. Nah, substitusi sama dengan 0 ke 3. Berarti jadinya nanti X kuadrat min 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan X itu sama dengan plus minus 1. Gitu kan. Nah, dari kemungkinan ini, berarti kita akan memperoleh beberapa titik stasioner lagi. Yaitu pasangan ketika Y-nya 0 dengan X-nya 1 atau min 1. Gitu. Nah, di sini aku punya tadi 1 min 1 ya. Jadi 1,0 atau di sini bisa juga min 1,0. Nah, nanti ini dihitung F-nya berapa. Mana yang paling besar itu adalah nilai maksimum. Mana yang paling kecil adalah nilai minimum. Dah, seperti itu. Jadi teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait ini? Metode pengali Lagrange. Pokoknya gitu aja ya. Jadi metode pengali Lagrange itu tuh adalah suatu cara yang mempermudah sebenarnya. Yaitu dengan cara kita harus tahu gradien F itu awalnya sejajar dengan gradien G. Sehingga kita punya perkaliannya. Kita punya hubungannya, yaitu dihubungkan oleh lambda. Kemudian kita cari GX-nya sama dengan 0. Gitu. Ketika nanti ini 3 variabel, berarti gradien, misalkan fxy, gxy, kendalanya 2 gitu. Kendalanya 2, fxy, gxy. Bukan. Maksudnya gini. Kan nanti ada ini ya, kalau misalkan 2 tuh bentar. Oh, iya. Wait. Kalau kendalanya 2, ya benar kalau kendalanya 2. fxy, g1xy, g2xy gitu. Nah, nanti si parameter yang nyamain ini juga ada 2. Pokoknya nanti sesuai dengan berapa jumlah kendalanya. Gitu. Oke, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan nggak ada, kita masuk review sebentar ke integral lipat. BTW kalau misalkan teman-teman mau persamaan diferensial, sebenarnya kuncinya adalah tahu persamaan pembantunya ya. Gitu. Kalau misalkan kita udah tahu persamaan pembantunya, seharusnya kita bisa untuk nentuin si penyelesaiannya gimana. Mungkin dari integral, ada yang mau dibahas sedikit nggak? Sampai jam berapa sih? Oke, masih ada berapa waktu lagi untuk teman-teman misalkan mau bahas integral. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang integral? Bentar. Yang ini Y sama dengan 0 itu gimana sih? Kenapa? Y sama dengan 0. Itu substitusi aja kan X-nya. Oh iya, ya. Jadi kan tadi kita udah ketemu Y sama dengan 0 ya. Terus karena Y sama dengan 0 ini kita dapat dari persamaan 2. Terus tadi kita ternyata di sini mana? Nah, di sini tuh kita nggak nemu ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika kita nemunya cuma ketika Y-nya sama dengan plus minus 2 aja, gitu kan. Nah, karena dia nggak ada ketika Y-nya sama dengan 0, berarti kita substitusi ke persamaan 3. Kita selesaiin persamaan 3 ini. Jadi Y-nya kita substitusiin 0, kita cari persamaan atau penyelesaian si X-nya berapa. Gitu. Oh, jadi Y sama dengan 0 itu dicari sendiri atau dari soalnya ya? Y sama dengan 0 tuh dicari sendiri. Kalau tadi tuh awalnya dari sini nih. Awalnya kita punya persamaan 1. 2X sama dengan lambda 2X. Nah, kalau misalkan kita mau selesaiin persamaan 1 ini, kan nanti jadi bentuknya kayak gini. 2X dikurang lambda 2X sama dengan 0. Nah, terus 2X dikali 1 min lambda sama dengan 0. Berarti penyelesaiannya antara X sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1. Gitu. Kemungkinan pertama tadi di sini kan. Gitu. Substitusi ini kemungkinan keduanya
substitusi lambda sama dengan 1. Gitu. Oh, oke. Makasih. Paham. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke integral lipat. Pengantar integral lipat. Oke. Sip, kalau misalkan nggak ada, bentar aku siapin dulu bahan untuk integral lipatnya. Oke. Integral pada ruang. Oke. Jadi integral pada ruang berdimensi n atau kita sebut singkatnya sebagai integral lipat itu pengerjaannya 90% sama persis dengan pengerjaan integral di semester 1, yaitu ya pakai teorema biasa ketika kita mau integralin Ax pangkat N itu sama dengan A per N plus 1 dikali X N plus 1 gitu. Apa sih? Iya bener. Ini dx. Nah, tapi bedanya adalah ketika kita mau integral lipat, integralnya nggak sekali. Integral itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Gitu. Sehingga integralnya bisa kita katakan sebagai integral berulang. Nah, integral berulang ini kalau misalkan kita mau secara runtut, itu awalnya kita perkenalan dulu nih sama integral pada daerah persegi panjang. Gitu. Yang pertama, kita kenalan dulu sama ibaratnya yang paling mudah. Yang pertama, integral daerah persegi panjang. Aku gambar aja persegi panjangnya ya. Gitu, integral daerah persegi panjang. Nah, integral lipat 2 dari suatu fungsi kontinu itu kalau di daerah persegi panjang, dia biasanya bentuk domainnya adalah kayak gini. Misalkan daerah R. Daerah R itu sama dengan X, Y elemen ruang 2 di mana sehingga A itu kurang dari X kurang dari B. Salah. C kurang dari benar. C kurang dari Y kurang dari D. Gitu. Nah, ini bisa kita tuliskan secara singkatnya seperti ini. Integral daerah tertutup pada daerah R bisa kita tuliskan sebagai integral lipat 2 R fx, y dA. Nah, ini sama aja kayak misalkan kalau kita mau pisah gitu ya, jadi bentukan dx dy itu kita ubah ininya jadi 2 integral yang dia terpisah gini. Nah, terus di sini tetap fx, y. Nah, di sini kita tentuin mau apa dulu. Misalkan, oke, aku mau dx dulu, baru dy. Gitu. Berarti di sini batasnya yang dalam sama dalam, luar sama luar gitu. Berarti batas bawahnya adalah A, batas atasnya B. Di sini batas bawahnya C, di sini batas atasnya D gitu.
Atau misalkan, oh nggak mau X duluan, maunya Y duluan gitu. Nggak apa-apa, sama aja. Makanya ini nanti jadi A, B, C, D, F, X, Y, DY, DX. Gitu. Nah, perlu diingat juga ya teman-teman bahwa DA ini sama dengan DX dikali DY. Gitu. Atau sebagai gampangnya gini, misalkan kita punya suatu daerah persegi panjang seperti ini, gitu. Kita mau integralin suatu fungsi permukaan di daerah ini, daerah R gitu ya. Misalkan ini tuh awalnya adalah A gitu, ini tuh B, ini C, ini D gitu. Nah, ini itu kita kita kalau udah ketemu integral, selalu kita partisi-partisi. Jadi misalkan ini kita partisi begini. Ya maaf ya kalau misalkan kurang rapi. Misalkan kita partisi kayak gini. Gitu, ini kita partisi kayak gini. Gitu. Nah, ketika kita udah partisi kayak gini, kalau misalkan kita mau pakai definisi Riemann, itu ibaratnya kayak kita jumlahin aja nih semua luasnya ini tuh. Kan kecil-kecil lah nanti ya sebenarnya. Kita jumlahin semua. Misalkan ini. Nanti ini volume ke atasnya berapa. Ntar ada nanti yang di yang lain ada gitu. Jadi sama aja kayak integral biasa sebenarnya. Cuma bedanya ini 2 dimensi. Jadi setelah kita integralin ke samping gitu misalkan ke samping kiri kanan, kita integralin juga ke depan belakang gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan sebenarnya mah bentuknya batasnya angka ya, jadi nggak terlalu ribet ya. Kalau misalkan yang kedua, itu ada juga yang kita sebut sebagai integral daerah bukan persegi panjang, atau integral pada daerah tertutup dan terbatas. Yang kedua, integral daerah tertutup dan terbatas. Oke, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah, oke, aku udah tahu nih sekarang caranya nyari integral di daerah persegi panjang. Daerahnya gampang, cuma tinggal di partisi-partisi itu pakai kotak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di kehidupan nyata, nggak semua daerah gitu ya, nggak semua daerah tertutup kayak gini tuh bentuknya kotak begini. Ada aja kayak misalkan dia bentuknya kayak gini. Ada juga misalkan dia bentuknya gini gitu. Jadi misalkan ini daerah R1, ini daerah R2 gitu. Nah, daerah ini tuh kalau misalkan mau kita pakein persegi panjang kayak gini, itu sulit. Kenapa? Karena misalkan kita mau buat persegi panjangnya, kalau misalkan kita mau buat persegi panjangnya tuh, dia ntar jadi kayak gini. Jadi ada space-nya gitu, kayak space kosongnya, dan itu selisihnya gede gitu kan. Nah misalkan kayak gini, space-nya gede, jadi ketika kita mau ngitung ini kita partisi-partisi gitu, kita partisi-partisi kayak gini ya, kita misalkan nyari sini. Oke, kita nyari di sini semuanya masuk di R1 gitu kan.
Tapi ketika kita mau nyari ini, misalkan mana ya? Kita mau nyari ini nih, misalkan yang di sini. Satu kotak. Masuk ke kotak, nggak masuk ke R1 gitu. Kalau misalkan kita mau nyari di luar sini, apalagi ini semuanya nggak masuk ke R1, sehingga kita nggak bisa melakukan perhitungan yang sama kayak kita melakukan perhitungan eh, biasa di integral persegi panjang gitu. Jadi gini, dia tuh misalkan misalkan ya, kalau misalkan aku bisa ngearsir seluruh bagian yang kotak yang akan dihitung, dia tuh ntar begini, ini juga dihitung, ini dihitung, sini dihitung, ini juga dihitung, ke sini, ke sini, ke sini, ini juga, terus ini juga dihitung, terus ke sini, sini lagi, ini juga dihitung, sini, ya, dan seperti itu. Daerah-daerah ini aja nih yang dihitung nih. Daerah-daerah yang warsirin yang dihitung. Sehingga muncul, oh berarti kalau misalkan kayak gitu kita nggak bisa main masukin batas pakai angka. Kita harus masukin batas pakai fungsi. Maksudnya gimana tuh? Misalkan aku punya daerah seperti ini. Daerah seperti ini ya. Gitu. Dia itu nanti misalkan kita potong lah gitu. Nanti bisa kita bagi dua. Jadi satu tuh daerah sederhana X, dua daerah sederhana Y. Daerah sederhana Y. Nah, misalnya kita mau bagi daerah sederhana X, berarti kita motongnya horizontal. Kayak gini. Anggaplah kayak gini. Kita motong horizontal. Jadi di daerah ini tuh, kita bakal ketemu bahwa sebenarnya ini ya, misalkan di sini. Wait. Ini tuh fungsi yang ini tuh kita definisikan sebagai dua fungsi yang berbeda gitu. Jadi misalkan yang merah ini beta X, beta Y, karena dia daerahnya sederhana X gitu ya, karena dia dipotongnya horizontal, berarti kan nanti X sama dengan ya B Y gitu. Terus ini adalah alpha XY, alpha Y yang di sini. Alpha Y gitu. Abaikan ininya. Nah, terus di sini misalkan batas atasnya itu ini adalah Y2, ini adalah Y1. Nah, makanya ini nanti kita pakai daerah sederhana X. Ini nanti akan berubah integralnya. Jadi apa? Jadi, misalkan ini daerah R ya. Tadi kan kita punya integral tertutup R, integral lipat R, fx, y dA ya. Ini kita bakal berubah jadi, kalau misalkan kita mau pakai daerah sederhana X, berarti integral yang di dalamnya adalah dx. Yang di luarnya dy. Kalau kita pakai daerah sederhana Y, yang di dalamnya adalah dy, yang di luarnya baru dx. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai daerah sederhana X kayak gini, itu jadinya integral dan luar adalah integral Y, yang dalam adalah integral X. Dari fx, y, batasnya nanti kita masukin bareng-bareng, dx, dy. Gitu hasilnya. Batasnya sekarang kita masukin. Batas x-nya. Oh, awalnya tuh dari alpha y ke beta y. Gitu kan. Kayak dari kiri ke kanan.
Sehingga yang di bawah kita masukin alfa Y, yang di bawah kita masukin beta Y. Gitu. Nah, sekarang dari mana ke mana nih yang Y-nya? Oh, ternyata dari Y1 ke Y2. Sehingga kita bisa tahu di sini ada Y1, di sini ada Y2. Nah, integralnya sekarang berubah. Jadi seperti ini. Yang tadinya integral dalam daerah R dari fx y dA, kita ubah integralnya jadi fx, y dx dy. Gitu. Sekarang timbul pertanyaan. Tadi ada integral dx dy, bisa kita ubah jadi integral dy dx. Nah, kalau sekarang bisa nggak misalnya kita mau ubah dx dy ke dy dx gitu? Jawabannya bisa. Tapi harus kita ubah juga daerahnya, yaitu dengan menggunakan daerah sederhana y gitu. Jadi misalkan tadi kita punya ini ya, gitu. Nah, jadi kayak gini. Terus yang bagian merahnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Dan ini kita potong dia secara horizontal gitu. Gini deh, sebentar. Sorry. Ini salah. Wait, kurang tepat. Ini gini. Ini gini. Gitu. Nah, ini kita potongnya misalkan seperti ini. Gitu ya. Terus yang kurva biru ini aku namain dia gamma X. Ini aku namain delta X. Yang kurva merahnya. Gitu. Terus ini batasnya dari X1, ini batasnya sampai X2. Gitu. Nah, ini juga bisa nih. Dari dx dy kita ubah ke dy dx gitu kan. Tapi nggak sesimpel tadi, nggak cuma kita tuker dx dy-nya, kita tuker integralnya. Nah, ini juga harus kita ubah. Jadinya nanti ini tuh integral, ini buat dx, integral ini buat dy, fx, y, dy dx. Nah, sekarang kita lihat batas y-nya itu dari mana ke mana. Oh, ternyata batas y-nya itu dari gamma ke delta. Gitu. Dari gamma ke delta. Berarti ini tulis dari gamma ke delta. Itu kan. Delta X. Ini delta X. Dan ini dari X1 ke X2. Gitu. Berarti sekarang kayak kalau misalnya kita punya ini, nanti emang di integral keduanya masih dalam bentuk fungsi, bukan bentuk angka. Jadi nggak apa-apa, itu di evaluasi lagi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, aku bakal coba lanjut. Aku mau materi Oh, yang di apa? atas dulu, yang sebelum ini. Tadi Yang ini kan persegi tertutup panjang kan? atau Kalau yang bebas nah yang kayak ini. Nah itu. Oh, ini ya. Itu tuh maksudnya di coret-coret itu apa ya? Maksudnya Yang di itu apa? yang kayak map gitu ya, yang dicoret-coret. Yang itu yang warna biru. Oh, Ya ini. itu. Oh, oke. Jadi, kalau misalkan kita mau pakai daerah persegi panjang, itu nanti nggak akurat. Karena bisa kita lihat kan, misalkan, ya misalkan tunggu gini deh, aku buat ini di sini nih. Aku buat grafik lagi di sini. Daerah lagi. Misalkan gini, aku buat daerah kayak gini. Gitu. Aku mau lakuin pengintegralan pada daerah ini. Daerah yang di dalam warna biru ini. Kalau misalkan kita mau ngitungnya itu pakai persegi panjang, otomatis nggak akurat jawabannya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita mau hitungnya di ujung-ujung sini tuh dia nggak masuk daerahnya.
Sehingga kita harus Iya, cari iya. cara lain gitu. Kita harus cari cara lain gimana caranya supaya dia ini akurat gitu. Nah, Oh, contohnya gini, misalkan kita mau ngambil di sini kan, berarti kotak ini tuh bakal kepake nih, kotak yang aku kotakin sekarang ini, yang warna biru. Kotak oh, yang warna oh biru. gitu bedanya. Oh, ya Iya, paham, paham. padahal sebenarnya mah dia cuma Sedikit. segini Iya, iya, coba sedikit. aja kan. Iya. Fungsinya tuh cuma segini aja nih, dikit. Tapi dia berpengaruh banyak gitu kan, kayak misalkan kayak gini. Dia dikit aja, tapi ya satu kotak harus diambil gitu. Makanya dia lebih baik pakai integral yang dengan daerah tertutup gitu. Oh, oke, oke. Paham, paham. Oke, mungkin untuk menutup ini aku sedikit lanjut ke integral polar kali ya. Oke, kunci dari integral polar adalah pertama dA itu sama dengan R dr d theta. Dan ini biasanya nggak diubah susunannya. Jadi akan seperti ini. Jadi selalu dr duluan baru theta gitu. Kedua, kita ingat-ingat lagi persamaan polar, yaitu R itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kan sama dengan R, gitu kan. Nah, kemudian di sini kita bisa nge-branch. Jadi X itu sama dengan R cos theta, Y itu sama dengan R sin theta, gitu. R sin theta. Nah, jadi mungkin aku nggak akan bahas lebih lanjut terkait cara penghitungan integralnya ya. Kayaknya aku bakal lebih bahas ke gimana nge-transform si bentuk integral dari bentuk kartesian ke polar gitu. Nah, misalkan kayaknya kalau nggak salah udah dibilangin sama Gare juga ya kalau nggak salah. Misalkan aku punya seperti ini, kemudian aku punya kemudian aku punya suatu lingkaran misalkan. Suatu lingkaran. Dia di sini misalnya lingkarannya lingkaran gitu. Nah, di sini kita cari tahu gitu ya, atau enggak di sini deh. Toh ada satu lingkaran lagi ya aku buat di sini. Atau enggak jangan gini. Wait, bentar. Ini misalkan aku copy, aku paste. Di sini, bentar. Warnanya aku ubah jadi warna biru. Gitu. Nah, misalkan kita suruh tentuin ini nih. Tentuin integral di daerah yang diarsir oranye ini. Gini. Nah, persamaan yang ini tuh misalkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Terus yang merah ini X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1 gitu. Nah, ini tuh nanti kita cari tahu dulu gitu loh. Kayak kita tarik garis secara sembarang. Ini mungkin ininya aku wait bentar. Eraser. Aku hapus dulu ini si bentuk ininya.
Aku pakai ini aja. Nggak kelihatan ya? Oke, warna kuning mungkin ya. Oke. Ya, nggak terlalu kelihatan sih, tapi oke lah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, kita cari atau kita tarik garis dari R dengan 0 di sini, kita tarik garis sembarang ke arah ini. Akan ke arah sini. Gitu. Nah, lihat, oh pertama ketemunya di sini. Kemudian ketemu lagi di sini. Nah, kita lihat pertama kali ketemu daerah itu tuh di mana gitu, di kurva apa gitu kan. Oh ternyata kurva ini x kuadrat plus y kuadrat dengan 1, atau ini bisa kita ubah jadi r sama dengan 1 kan karena x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ya gitu. Nah terus dari sini kita bisa lihat bahwa nanti tuh dia bakal, berarti nanti tuh si R-nya ini batasnya kan begini ya nanti. Terus tetanya juga begini. Berarti ini dari 1 sampai kemana? Oh, sampai ke persamaan ini. Gitu. Sampai ke persamaan ini. Ini tuh kalau nggak salah, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Di sini X kuadratnya nanti diganti R kuadrat cos kuadrat theta. Y-nya diganti R sin theta. Terus bisa teman-teman cari, kalau nggak salah sih menurut seingat aku ini tuh adalah R sama dengan sin theta deh, kalau nggak salah. Atau setengah sin theta ya? Aku lupa. Wait. X kuadrat plus Y min 1 kuadrat. Kalau nggak salah tuh. Ya pokoknya ntar misalkan ini, ntar teman-teman koreksi aja kalau misalkan ini sampai sin theta. Nah, berarti nanti kalau udah ketemu R-nya berapa, theta-nya cari. Carinya gimana? R-nya disamain. Gitu. R-nya tuh disamain. Disamain kayak gimana? Disamain aja. Misalkan di titik ini tuh, kita lihat ya, kalau misalkan cara nyari theta-nya tuh gimana? Pertama adalah kita mulai dari garis ini, garis sumbu X ini, kan dia sama dengan 0 derajat ya. 0 derajat. Nah, kita tarik ke sini misalkan, kita sapu ke arah sudut positif. Misalkan ke sini. Jadi kita sapu ke sini. Dia pertama kali ketemu di mana? Di titik ini kan berarti ya. Berarti hitung sudut ini. Theta ini tuh berapa? Theta 1 gitu misalkan. Ini aku sebut sebagai theta 1. Terus terakhir ketemu di mana sama ininya? Misalkan kita ini lagi, sapu lagi. Oh ternyata di titik ini. Berarti teman-teman cari. Gitu ini. Ini berapa tetanya? Theta 2. Sehingga nanti persamaannya itu dari si integralnya bisa kita tulis sebagai integral dari theta 1 ke theta 2. Aku ini sebut misalkan ini R1, ini R2 ya. R1, R2, F, R, theta, gitu, dikali R, dr, d theta. Ini sebagai pengganti dA. Ini sebagai pengganti F, X, Y. Ini sebagai pengganti integral tertutup X, Y, misalkan gitu. Oke, jadi itu cara pengubahan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa teman-teman tanyain secara personal ke aku ya, nggak apa-apa. Karena waktu juga udah nggak cukup buat hari ini. Tapi semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau latihan soal, silahkan ditajamin lagi latihan soalnya. Terus juga pemahaman konseptualnya juga jangan sampai kalah.
Jadi kalau dari aku sih mungkin itu aja. Itu ya. Buat teman-teman misalkan ada pertanyaan sok aja tanya gitu. Oke. Karena udah jam 10 juga mungkin sekalian aku tutup aja kali ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di eh, diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga nilainya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih teman-teman. Aku tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Aku tutup aja ya langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Argia. Terima kasih Argia. Dadah. Nyantai. Semangat Terima semangat. kasih Arga. Argi juga tahu ala. Makasih ya. Dadah. Asrama ada berapa orang di sana? Terima kasih. Asrama? Dadah. Makasih. Itu asrama berapa orang? Met. Aduh. Ada Ismet ya? Yaudah, dah. Makasih. Ismet. Ya udah pergi. Udah. Ini tidur semua ya? Yaudah, dah.